Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mata kuliah statistik bisnis. Hari ini kita akan belajar tentang angka indeks. Nah, angka indeks ini nanti kita mengenal beberapa penjelasan ya, mulai dari konsepnya, jenisnya, kemudian waktunya. Nah, nanti ada beberapa pengklasifikasian. Langsung aja kita tahu dulu angka indeks itu pengertiannya apa. Pengertian dari angka indeks ini sendiri digunakan untuk melakukan perbandingan pada kegiatan yang sama. Bisa kegiatan itu berupa produksi, ekspor, hasil penjualan. Nah, itu kita pengen tahu perbandingannya kegiatan ini dalam waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam suatu persentase indeks. Nah, ini adalah tujuan dari dihitung sebuah angka indeks untuk mengetahui apakah ada perubahan dari data yang ingin kita ketahui dari waktu ke waktu gitu. Jadi waktunya nanti berlainan. Nah, kita pengen tahu apakah dari waktu yang kita hitung angka indeksnya itu mengalami kenaikan atau justru penurunan. Nah, kalau kenaikannya berapa persen, penurunan berapa persen gitu. Nah, indeks itu sendiri bisa contoh di sini ada indeks harga, berarti kita pengen tahu perubahan harga. Kalau indeksnya adalah indeks produksi, berarti kita pengen tahu eh, perubahan dari produksi, ada juga indeks biaya hidup dan seterusnya. Nah, dalam menghitung angka indeks nanti kita mengenal ada dua jenis waktu yang kita gunakan untuk mencari angka indeks. Yang pertama yaitu waktu dasar atau base period. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar perbandingan angka itu. Kemudian ada waktu yang bersangkutan atau current period, berarti itu adalah tahun saat ini. Jadi kita pengen membandingkan misalnya tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2010, berarti tahun 2017 adalah current period dan tahun 2010 berarti base period, yaitu tahun yang kita gunakan sebagai perbandingan. Nah, current berarti sekarang. Kemudian jenis angka indeks ini dibagi menjadi dua, yaitu indeks tidak tertimbang dan indeks tertimbang. Nah, maksudnya apa? Yang dimaksud indeks tidak tertimbang ini maknanya adalah indeks tersebut pembuatannya itu tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Jadi di indeks tidak tertimbang itu dia tidak memasukkan. Jadi apa sih yang mengakibatkan angka itu menjadi naik atau turun itu tidak dimasukkan di dalam indeks tidak tertimbang. Nah, contoh dari jenis indeks tidak tertimbang ini bisa berupa indeks angka relatif, indeks agregat, rata-rata relatif. Kemudian yang kedua yaitu indeks tertimbang. Nah, ini kebalikannya dari tidak tertimbang. Kalau indeks tertimbang yang di maksud adalah dia angka indeks itu sudah memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Nah, ini jenisnya untuk indeks tertimbang ada indeks Slashpyrus, Pace, Irving Fisher. Nah, yang pertama ini kita belajar tentang indeks tidak tertimbang tadi, yaitu indeks yang tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi angka indeks itu naik ataupun turun. Yang pertama jenisnya bisa kita lihat adalah indeks angka relatif. Nah, indeks ini terdiri dari satu macam barang saja. Jadi untuk indeks angka relatif ini digunakan untuk menghitung satu jenis barang, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga. Nah, dicontohkan misalnya kita cari tahunya indeks produksi, oh ya berarti kita bisa tahu kenaikan atau penurunan dari produksi beras itu berapa persen, produksi karet atau barang-barang yang lain. Atau kalau pengen tahu indeks harga juga bisa, jadi harga berasnya, harga karetnya itu kenaikan atau penurunannya berapa persen. Nah, ini jadi cuman bisa untuk satu jenis barang, itu khusus untuk indeks angka relatif. Nah, rumusnya kalau kita pengen tahunya adalah indeks harga, harga di sini dilambangkan dengan huruf P. Jadi P ke T ini kita lihat di keterangannya yaitu harga pada waktu T. T ini waktu tertentu, waktu saat ini yang kita pengen cari apakah waktu sekarang itu mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan waktu yang kita gunakan sebagai dasar. Nah, waktu yang kita gunakan sebagai dasar kita berikan lambang O. Jadi P ke T ini adalah harga pada tahun yang ingin kita bandingkan dan P ke 0 ini adalah harga pada waktu yang kita gunakan sebagai dasarnya.
dikali 100%. Nah, kalau kita carinya adalah indeks produksi, tinggal diubah aja lambangnya di sini produksi, berarti menunjukkan jumlah ya, kuantitas. Jadi di sini lambangnya adalah Q sama Q ke T, berarti kuantitas saat ini tahun sekarang atau tahun bersangkutan dibagi dengan tahun dasarnya, jumlahnya berapa. Nah, ini adalah indeks angka relatif. Kemudian langsung aja ke contoh. Di sini dicontohkan untuk disuruh mencari indeks harga dan indeks produksi pada bulan Maret dengan waktu dasar bulan Januari. Jadi di sini ada data produksi dan juga harga dari sebuah beras ya, contoh aja beras. Nah, ini kita pengen carinya adalah bulan Maret, pengen membandingkannya. Jadi bulan Maret ini berarti adalah waktu yang bersangkutan atau waktu ke T dengan waktu dasar, berarti waktu base-nya tadi, base period atau waktu ke nolnya tadi pada bulan Januari. Nah, di sini ada data bulan Januari sampai bulan Juni. Ini harga berasnya dari bulan Januari ke bulan Juni. Kemudian ini adalah jumlah produksinya. Nah, kita pengen tahu nih, pada bulan Maret itu harga beras apakah mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan pada harga beras di bulan Januari. Nah, pengen tahunya kita adalah dalam bentuk indeks. Nah, karena kita bicara indeks. Ya, kalau kita lihat di sini langsung kita bisa tahu ya bahwa turun, tapi turunnya itu berapa persen. Nah, kita untuk menghitung persentasenya itu atau kita sebut sebagai angka indeks, kita bisa cari dengan cara tadi menggunakan indeks angka relatif, di mana harga ke T ya, berarti tadi P ke T, yaitu pada waktu yang bersangkutan. Waktu yang bersangkutan ini berarti bulan Maret, karena kita pengen membandingkannya adalah khusus pada bulan Maret, yaitu di sini 3.400 dibagi dengan P ke 0, harga pada waktu dasar yaitu 3.500 dikali 100%, sehingga di sini angkanya 97,14. Nah, ini adalah untuk indeks harga. Untuk indeks produksi sama, kita lihat angka produksi pada bulan Maret 56 dibagi dengan produksi pada bulan Januari atau waktu base periodnya ya, pada waktu dasarnya yaitu 50 dikali 100 berarti 112. Nah, kalau kita lihat di sini harganya di sini penurunan, kalau di sini harganya jumlahnya produksinya kenaikan. Nah, itu berapa persennya nanti kita hitung menggunakan angka indeks. Nah, kita peroleh tadi untuk harga menjadi 97,14 dan untuk produksi menjadi 112 angka indeksnya. Nah, ini bermakna apa? Nah, kita bisa interpretasikan angka 97,14% ini bermakna bahwa jika dibandingkan dengan bulan Januari, harga beras pada bulan Maret itu turun sebesar 2,86%. Nah, kita tahu ya, kalau kita lihat di sini 3.500 ke 3.400 itu turunnya 100. Nah, kalau buat menjadi sebuah angka indeks itu berapa persen sih penurunannya dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, ternyata kalau kita lihat pada bulan Maret itu penjualan harga beras itu mengalami penurunan, yaitu sebesar 2,86 dibandingkan harga beras pada bulan Januari. Nah, ini caranya adalah 97,14 angka indeks yang kita cari tadi dikurangi 100%. Minus, kalau minus berarti dia bermakna turun. Gitu ya. Jadi dibandingkan dengan bulan Januari, harga beras pada bulan Maret turun. Ini. Kemudian untuk indeks produksi tadi angka indeksnya adalah 112. Ya, ini bisa dimaknakan interpretasinya, yaitu jika dibandingkan dengan bulan Januari, produksi beras pada bulan Maret naik 12%. Jadi angka indeks yang kita cari tadi dikurangi 100%. Kalau angkanya positif berarti bermakna dia mengalami kenaikan, naik. Kalau dia minus berarti turun. Nah, berarti kalau dilihat dari harga dia turun 2,86% dibandingkan pada bulan Januari, tapi kalau dilihat dari sisi produksinya, beras itu mengalami kenaikan jumlah produksinya, yaitu sebesar 12% pada bulan Maret dibandingkan pada bulan Januari. Gitu. Selanjutnya kita mengenal lagi jenis indeks masih dalam konteks indeks tidak tertimbang, yaitu yang disebut indeks agregat. Kalau